Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semuanya serta saudara-saudara. Nah, pada kesempatan hari ini ya, saya akan memberikan panduan mengenai pembayaran compound dengan mudah dan lancar ya, terutama buat teman-teman yang mau pulang, yang tiada dokumen, agar proses perjalanan teman-teman nanti itu bisa diberi kemudahan ya. Oleh karena itu, silakan teman-teman simak sampai video ini selesai. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang memang baru singgah bertemu di channel ini, silakan langsung saja di subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Itu agar teman-teman selalu dapat mengikuti informasi-informasi seputar TKI yang tanpa dokumen bisa pulang dengan resmi ke kampung halamannya masing-masing dengan biaya yang relatif murah ya. Oleh karena itu, saya akan memberi panduan lebih jelas dan terang agar teman-teman bisa memahami di dalam proses pembayaran compound. Tentunya salah satu syarat yang harus teman-teman miliki adalah mengenai alat pembayarannya. Dan ini tidak kalah penting dengan dokumen serta tiket perjalanan. Harus teman-teman ketahui beda antara orang yang sudah tahu dan orang yang tidak mengerti. Akan lebih baik teman-teman mendengarkan baik-baik. Untuk melalui proses ini, yang tidak kalah penting adalah memiliki alat pembayaran, karena banyak di antara teman-teman yang tidak tahu dan tidak mencari tahu ya. Mereka ingat untuk membayar denda compound ke Jabatan Imigrasi sebagai syarat untuk kita pulang, itu tidak bisa kita bayar dengan uang tunai ya. Artinya teman-teman tidak bisa membawa uang ringgitan jumlahnya terus kemudian kita bayar, itu tidak bisa diterima di sana. Dan nanti teman-teman akan mencari peminjaman di sana. Nah, ini proses yang lebih sulit ya untuk mempersiapkan alat pembayaran. Itu gampang-gampang susah ya, tergantung orangnya. Oleh karena itu, saya akan urutkan di sini mengenai alat pembayaran compound yang harus teman-teman miliki jauh hari sebelum teman-teman itu pergi ke Jabatan Imigrasi. Harus sudah ada sebelum teman-teman itu pergi ke sana. Yang pertama, kita harus memiliki kartu. Nah, kartu ini yang nomor satu yang saya rekomendasikan adalah kartu Visa ya. Kenapa kartu Visa? Karena kartu Visa ini kita bisa miliki sendiri atas nama kita sendiri ya. Contohnya adalah kartu Visa TUS Engko e-wallet ya. Kartu Visa TUS Engko e-wallet ini bisa kita miliki atas nama kita sendiri dengan cara kita harus daftar TUS Engko e-wallet, kemudian verifikasi dengan paspor maupun SPLP kita sendiri. Selanjutnya kita akan membelinya atau memesannya atas nama kita sendiri jauh hari sebelum kita datang ke imigrasi. Kita sudah dapat memiliki kartu ini ya. Kalau kita punya niat harus memesan kartu ini jauh hari ya, minimal 10 hari kartu ini sudah sampai ke tempat kediaman teman-teman ya. E-wallet yang lain juga bisa ya. Kalau kartu Visa TUS Engko e-wallet itu bentuknya seperti ini ya. Ada yang baru juga bentuknya seperti ini. Jadi dua-duanya bisa teman-teman gunakan untuk membayar compound atas nama teman-teman sendiri kartu Visa tersebut ya. Itu kalau kartu Visa TUS Engko e-wallet ya. Kartu Visa lain apa bisa digunakan? Bisa, sangat bisa sekali. Contohnya adalah kartu Visa Big Pay ya. Ini juga bisa kartu Visa Big Pay. Kemudian kartu Instapay. Nah, seperti ini juga bisa kita gunakan ya, kartu Instapay. Selanjutnya, tidak semua kartu dari TUS Engko e-wallet itu bisa kita gunakan untuk membayar compound. Contohnya kartu untuk naik bis. Ini kartu TUS Engko ya. Akan tapi bukan kartu Visa. Yang seperti ini itu tidak bisa digunakan untuk membayar compound ya. Jadi sebagian dari kartu e-wallet itu sebagian bisa kita pakai ya. Selanjutnya yang kedua adalah kartu debit ya. Kartu debit ini saya nomor 2 kan, karena kartu debit ini belum tentu kita bisa miliki, bahkan kita tidak mungkin untuk memiliki kartu debit ya bagi pemilik akun bank. Nah, itu yang bisa memiliki kartu debit lebih jelasnya adalah kartu ATM Bank Malaysia. Meskipun kita bisa meminjam kartu ATM ini dari orang lain, kita belum tentu bisa meminjam ke saudara kita, bos kita. Belum tentu, tidak semua orang itu percaya ke kita, kadang-kadang seperti itu. Memang kartu ini adalah alat pembayaran yang utama ya. Di setiap Jabatan Imigrasi itu bisa memakai kartu ini ya. Kartu contohnya ini adalah dari MyBank
jika teman-teman mempunyai baik dari Maybank ataupun yang dari BSN seperti ini, itu yang BSN itu juga bisa, Public Bank, kemudian Leong Bank, Bank Islam dan lain sebagainya, semuanya bisa ya. Akan tapi kartu ini kita tidak bisa memiliki, namun kita bisa minjam, tapi tidak semua orang kita bisa minjam. Makanya saya lebih merekomendasikan teman-teman memesan kartu Visa Touch and Go e-wallet ya. Dua alat pembayaran utama tersebut kita bisa pakai ya, selain itu nggak bisa ya. Jadi dua alat pembayaran utama, baik kartu Visa maupun kartu debit atau kartu ATM itu bisa. Dan apakah kita bisa memakai kartu ATM Bank Indonesia ya? Begini ya teman-teman, untuk kartu ATM Bank Indonesia, baik itu kartu ATM BNI ataupun kartu Mandiri dan lain sebagainya, itu tergantung ya. Kalau di level internasional itu sudah aktif ya, kemungkinan besar teman-teman bisa memakai ya. Caranya teman-teman praktekkan saja melalui pengambilan di ATM. Kalau teman-teman punya, kalau berhasil kemungkinan besar bisa ya. Akan tapi jika tidak diaktifkan untuk internet banking internasionalnya, maka kemungkinan nggak bisa. Jadi itu tergantung dari bank sudah diaktifkan atau belum untuk fungsi internasionalnya ya. Jadi itu kartu-kartu yang bisa teman-teman pakai untuk pembayaran kompol. Jadi semoga untuk pembayaran nanti teman-teman bisa lebih mempersiapkan kartu-kartu tersebut jauh sebelum hari teman-teman itu datang ke Jabatan Imigrasi untuk proses membayar kompol. Jangan teman-teman itu tidak mempersiapkan, jangan sampai teman-teman itu tidak tahu mengenai hal ini, karena ini sangat penting. Jadi harus teman-teman persiapkan ya. Teman-teman bisa meminjam ke keluarga, bos, ataupun orang lain, baik meminjam kartu Visa ataupun kartu debit, itu juga bisa ya. Jangan sampai dadakan mencari kartu jika teman-teman itu tidak bisa untuk memesan kartu Visa ataupun tidak bisa meminjam kartu debit ya. Langkah terakhir adalah teman-teman meminjam di tempat teman-teman bayar kompol, dan kebanyakan mereka di situ adalah agent. Jadi barangkali teman-teman yang memang betul-betul tidak ada peluang waktu untuk meminjam, tidak bisa meminjam ke siapa-siapa, teman-teman masih mempunyai opsi terakhir, yaitu meminjam di tempat teman-teman bayar kompol. Bisa juga di sana, tapi di sana biasanya itu ada banyak agent ya, dan kebanyakan teman-teman itu akan kena cas ya. Biasanya paling umum itu dikenakan paling murah 30 ya, umumnya 50, dan ada juga yang 100, bahkan ada yang lebih. Makanya lebih baik teman-teman itu mempersiapkan diri memesan kartu Visa Touch and Go e-wallet ya. Itu untuk proses kelancaran teman-teman sendiri untuk pulang ke Indonesia. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami keseluruhannya. Nah, jika teman-teman suka akan video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe. Jika masih ada yang ingin teman-teman tanyakan, tulis saja komen di bawah video ini yang sesuai dengan judul dan tema video. Kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.